warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Almaidah dengan NIM 21046164 dari Prodi Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Nah, tujuan saya membuat video ini yaitu dengan memenuhi tugas PJPL Komunikasi Publik dengan dosen pengampu Ibu Evelyn Sikom Encom. Nah, berikut ini adalah narasumber saya. Halo Bu. Halo. Nah, sebelumnya nih Bu, perkenalkan diri dulu, nama Ibu siapa, terus profesi Ibu dan peran Ibu dalam pilkada kemarin Bu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Maisyarah MPD. Profesi saya sebagai dosen. Kebetulan kemarin saya berkontribusi dalam mensukseskan pilkada di tempat tinggal saya, Merangin Jambi, selaku ketua PPS di wilayah kerja saya. Nah, oke Bu. Kami di sini ada 3 pertanyaan Bu. Oke, silakan. Nah, untuk pertanyaan pertama nih Bu, mengapa pentingnya kita ikut mengikuti pilkada tersebut Bu? Oke, ikut berpartisipasi dalam mensukseskan pilkada itu sangat penting ya, karena kita punya kesempatan untuk menentukan siapa yang akan memimpin daerah kita 5 tahun ke depan. Jadi suara kita itu sangat berharga, jangan disia-siain. Bayangin aja nih, yang membuat kebijakan itu adalah pemimpin, baik itu di segi pendidikan, di segi infrastruktur, kesehatan, bahkan sampai hal-hal kecil yang kita rasain saat ini. Jadi kalau kita tidak peduli, lalu bagaimana kita bisa berharap bahwa negeri ini, bahwa daerah ini akan menjadi lebih baik 5 tahun ke depan. Nah, dengan ikut memilih, ikut berpartisipasi, kita juga ikut menjaga demokrasi pada negeri kita ini. Karena dengan banyaknya yang peduli, kemungkinan kecurangan dan politik uang itu akan berkurang. Jadi tidak ada alasan untuk kita tidak ikut berpartisipasi, tidak ada alasan untuk kita golput. Karena kita punya peran penting untuk masa depan daerah kita, dan semua itu dimulai dari satu suara. Nah, baik Bu. Untuk pertanyaan selanjutnya nih Bu, bagaimana situasi atau partisipasi masyarakat di Kabupaten Merangin, khususnya pada masyarakat Tanjung Putus dalam pilkada kemarin Bu? Apakah rendah atau bagaimana Bu? Kalau soal partisipasi di wilayah kerja saya, kalau dibandingkan dari pemilu yang kemarin, memang partisipasinya itu menurun. Nah, tapi menurunnya itu bukan karena hal-hal yang krusial ya. Di sini waktu pemilihan kepala daerahnya itu sekitar 70% yang ikut berpartisipasinya ikut memilih. Yang 30%-nya itu adalah kategori memang anak sekolahan atau anak kuliahan yang memang tidak bisa untuk pulang pada saat hari H pencoblosan. Terus yang kedua itu adalah pekerja atau masyarakat desa kami yang memang merantau keluar daerah yang tidak berkemungkinan tidak bisa hadir pada hari H-nya. Nah, ada sih 10%, sekitar 10% ya, 10% memang masyarakat kami yang ada di dusun, yang ada di desa memilih untuk golput dengan alasan-alasan yang memprihatinkan. Yang pertama itu adalah rendahnya kepercayaan mereka terhadap pemimpin daerah yang mencalonkan diri pada saat itu. Terus yang kedua, ada indikasi politik uang. Kemungkinan sentimennya ada yang masyarakat yang dapat uangnya, ada yang enggak. Jadi yang enggaknya merasa, oh saya nggak perlu memilih ya. Jadi mereka ada yang ngerasa bahwa siapapun yang jadi pemimpinnya itu tidak akan ada ngaruhnya terhadap mereka, seperti itu. Nah, untuk pertanyaan terakhir nih Bu, bagaimana cara kita nih Bu agar mengatasi supaya masyarakat tersebut Bu bisa mengikuti pilkada tersebut? Oke, kalau dari pengalaman kami yang sebelumnya ya, dari pemilu sampai ke pilkada, kami melakukan edukasi. Edukasinya itu baik terhadap masyarakat yang memang awam maupun ke Gen Z atau
para anak muda yang memang udah digitalisasi. Nah, cara kami edukasikan bahwa pentingnya itu pilkada, pentingnya untuk menentukan kepala daerah itu untuk masa depan daerah kita. Selain edukasi hal yang demikian, kami juga melakukan sosialisasi face to face, sosialisasi yang santai, bukan yang formal ya. Kami datangi mungkin dari warung ke warung, terus ada juga acara ya, acara yasinan, acara pokoknya acara-acara yang sering dilakukan di kampung. Nah, kami hadir, kami datang, kami berikan edukasi, kami berikan sosialisasi bahwa pentingnya ikut mensukseskan pilkada demi masa depan daerah kita. Karena yang akan jadi pemimpin itu bakal efeknya itu kita yang merasakan sebagai masyarakat. Nah, kalau pemimpinnya baik, pemimpinnya bagus, terus kebijakannya juga baik, bagus, infrastrukturnya bagus, maka kita yang akan merasakan. Nah, jadi edukasi dan sosialisasi itu terus kami lakukan. Apalagi kemarin juga kami lakukan sosialisasi lewat sosial media dengan slogan no golput, no politik uang. Nah, seperti itu. Baik Bu, terima kasih Bu atas kesempatan dan waktunya Bu.